Kristen yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya, Yesus poligami, pasti bubuk. Kamu jawab pertanyaanku saja nggak bisa kok. Kamu sosok lagi mau debat-debat sama orang lain. Udah Nanda. Oke. Aku mau merendahkan hati. Yang kawin di situ siapa dan pengantinnya siapa? Apa definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nggak dijawab. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya tidak perlu menjelaskan kepada kamu, Nandar. Thank you ya yang udah support ya. Bilang saya pansos teman-teman. Ya. Oke, Lina silakan. Teman-teman saya nggak apa-apa. Saya kabur bukan karena Belum saya. apa-apa sudah. Emak-emak ini memang. Bukan. Kekristenan nggak butuh validasi apa pembelaan. Katanya diskusi. Oke, saya tanya nih, yang kawin di situ siapa dan pengantinnya siapa di situ? Izinkan aku bertanya. Loh, Tidak bertanya. dijawab aja belum. Yang kawin siapa, siapa pengantin di situ, apa definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belum dijawab. Loh, kan sudah aku jawab, Garuk-garuk Nanda. yang nyata, saudara. Ya, nggak apa-apa garuk-garuk pada kamu. Ketombenya banyak, nggak pernah ganti kopiah. Loh, mana ketombe mana? Gak ada ketombe. Benar, ya? Ketombe gak ada ketombe, Cukup dibilang ya? ketombe. Teman-teman Ya kok saya cukup mau gimana? ngomongin jawaban sama- Mana ada. Saya- Lidah sampai ketawa si Lidah. Si Lidah sampai ketawa. Waduh, kasihan. Bukan kamu, Nandar. Tujuan saya teman-teman saya. Loh, kok tujuannya bukan kamu, katanya diskusi. Nggak mau ngomong. Yang kawin di situ siapa, pengantin di situ siapa, dan definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Oke, udah? Kawin itu memasukkan jakar kepada vagina. Itu definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba dilihat. Makanya pikiranmu jangan tentang jakar terus, Nandar. Jakar dia. Aduh. Ini kan hubungan. Enak Jakarta, gak usah munafik lah. Kok ngomongnya jorok ya? Ini emang Nandar tuh ngomongannya Loh, jorok. Enggak, Nandar. Saya nanya definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Nandar, ini masalah hubungan. Loh, kok masalah hubungan? Kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Kawin, saya tanya nih, kawin ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Sesuai. Nandar nggak ngerti. Kok nggak sesuai? Coba lihat. Kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah memasukkan jakar atau penis kepada vagina. Lalu di situ yang memasukkan penis ke vagina itu siapa? Vagina siapa yang dimasuki oleh anak domba? Itulah Nandar, kamu memang nggak paham. Macet yang nyata. Apa teman-teman? Saya tidak mau merendahkan diri saya ya di Nandar ini nggak salah. Memang. Loh, kok merendahkan? Bukan Nandar. Kak Yuli, Kak Yuli, Udah. Kak Yuli, Sama Nandar nggak bisa diskusi sama. Kak Yuli, Kak Yuli. Tanya teman-teman kalau mau diskusi sama orang tetangga sebelah yang pintar masih banyak, bukan hanya dia. Jadi saya mau tanya teman-teman. Loh. Jangan sama orang Ini lain. bukan diskusi, ditanggapi belum, udah kabur. Nandar, kan sudah saya jelaskan hubungan yang saya maksud. Tapi Dijawab belum. dengar Nandar. Kak Yuli. Kalau kamu mau berdiskusi yang baik, kamu tidak boleh membantah. Kamu harus menerima dan dengarkan. Loh, kok nggak boleh membantah? Saya tanya, dari tadi Anda sudah menjawab pertanyaan saya atau enggak? Saya tanya lagi nih, yang kawin di situ siapa? Lalu siapa pengantinnya? Apa definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Udah, nggak bisa, nggak nyampe. Oh, udah dijawab aja belum? Kok yang nggak nyampe ini siapa? Nandar, kamu tadi dengar nggak saya bicara Nandar? Kamu dengar nggak saya bicara tadi? Nggak menjawab. Tapi kamu dengar tidak? Dengar tapi nggak menjawab. Saya harus pakai toa kali supaya kau dengar ya. Ya oke, makanya satu aja nih, kita satu-satu aja nih. Yang kawin di situ siapa? Yang kawin di situ itu penjelasan tentang hubungan Tuhan dan gereja. Yang kawin siapa? Contoh nih, di sini yang laki-laki siapa? Nandar. Jangan yang laki-laki di sini ada penonton, bukan begitu. Saya tanya tuh, yang kawin di ayat Wahyu 19 ayat ke-7, yang kawin siapa? Dan Nandar, bernarasilah kau bebas. Loh, Ya, kok ini bernarasi? Nandar, Saya bertanya. Ini Nandar, aku Loh. mau mengingatkan kau, hidup kau cuma sekali Nandar. Stop menghujat Loh, Tuhan Yesus Nandar. sama. Ya, Saya tidak menghujat. Di mana menghujat saya? Coba, di mana saya menghujat? Ajaran yang kamu sampaikan itu ajaran sesat Nandar. Ya? Loh, kok ajaran sesat? Saya bertanya kok ajaran sesat? Ya apa sih? Kejadian yang sudah hidupmu cuma sekali. Kalau terus kau menghina Tuhan Loh. Yesus, nanti kalau sudah Emang hidupmu berapa kali? Ngomong saya hidup berapa kali itu emang hidupmu berapa kali? Kamu kan 2 kali Nandar. Nanti di sana juga menikmati 72 bidadari, ya kan? Sama, Yesus aja menjanjikan 100 bidadari. Mana Yesus tidak menjanjikan ada. 100 bidadari.
Wahyu Matius 19:29 Yesus menjanjikan 100 bidadari. Coba dibaca. Udah. Nggak bisa ternyata. Loh, mau saya tunjukkan? Enggak. Loh, Ternyata bukan orang. mau saya tunjukkan datanya? Ya. Mau saya tunjukkan datanya enggak? Nggak usah. Saya Oh enggak usah, sungguh nekat. Kau mengajarkan saya tentang Alkitab. Kau bukan siapa-siapa. Paham kau? Udah gini aja. Saya izin pamit Wah. ya, di Bambang Nursena. Silakan kamu lihat saya masih lagi. Bambang Nursena aja lawan saya pasti bubuk. Kalau Kata berani siapa? sini Bambang Nursena. Kata siapa? Suruh ke sini si Bambang. Orang bacaan Ibraninya aja belepotan si Bambang. Kelasnya beda Nanda. Kelas beda, kelas perpuluhan itu. Apa bedanya sama yang minta-minta di pinggir jalan Nandar? Daripada Bapak pendeta minta-minta di gereja. Loh, enggak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang tidak memberikan perpuluhan kepada Tuhan, saudara akan diajab Tuhan. Saudara pelit kepada Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan kasih, sukacita, kelepasan dan damai sejahtera. Berikanlah perpuluhanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemakmuran kepada saudara-saudara semua. Haleluya, amin. Saya tanya sama kamu, orang-orang yang di lampu merah itu siapa Nandar? Kristen ada yang nyamar. Itu siapa? Kristen ada juga yang Kristen nyamar jadi Muslim. Makanya kau main yang jauh Nandar, supaya jangan kau menghina. Oh, di Manado itu yang ngemis-ngemis di jalan siapa agamanya? Kristen. Macet. Oke Yul, aku tanya nih Yul. Wahyu 19 ayat ke-7. Saya udah ya. Lina, Kan tadi belum dijawab. Tadi kan belum dijawab. Tadi kan belum dijawab. Kukira suhu ternyata cupu. Kabur. Nandar. Oke Lina, on cam. Kita jalan. Apalin. Oke kita, baik. Oke kita, gimana? Nandar, bagaimana itu saya tanya sama kamu Nandar, pasal Sinto apa maksudnya? Ngomong apa kau yang benar ngomongnya? Ngomong yang benar apa kau ngomong apa? Maksudnya Sinto apa maksudnya Nandar? Iya sin apa? Coba apa namanya alfabet. Aljabar dalam bahasa Arab apa saja? Coba. Nah, aku tanya sama kamu tadi. Iya, makanya kamu kan bilang sin. Iya, di mana itu? Di mana? Kan tadi cuma Allah yang tahu. Bagaimana? Aku bingung. Iya, di mana? Iya, di mana itu? Sin tadi. Iya, kenapa Yasin? Iya, itu hanya Allah yang tahu. Sekarang saya tanya sama Lina. Lina, definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Definisi kawin. Cuma Allah yang tahu. Kita mau bahas apa dulu nih? Mau bahas apa? Kok kenapa sih cuman Allah yang tahu Nandar? Ya iya, cuma Allah yang tahu lah. Kata Yesus sama juga begitu. Hanya Allah yang tahu. Tentang hari itu tentang hari itu malaikat tidak tahu, Yesus tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Orang Yesus aja bilang gitu. Gak boleh lah Nandar, cuma Allah yang tahu. Cuman macet yang nyata. Maksudnya di dalam Al-Quran mesti ada maksudnya. Ya, gantian. Tadi sudah aku jawab. Tadi sudah aku jawab. Sekarang saya tanya, di dalam Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin sama siapa? Macet saudara. Aku belum habis cakap. Itu Wahyu kawin. Gak ada maksudnya. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin itu. Ada ayatnya? Ada ayatnya. Yesus kawin. Ya, itu. Ada ayatnya. Ya memang ada ayatnya, tapi Yesus enggak kawin. Ada. Loh, Yesus bilang ayatnya kawin kok. Ayatnya bilang Yesus kawin. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin. Kawin sama siapa di situ? Ya, enggak ada nafsunya ya. Di mana? Di mana ayatnya Yesus enggak kawin? Coba di mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Ya kita mesti pikir lah. Yesus itu kan Tuhan, enggak ada berkawin. Mana ada? Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Ya, adalah Tuhan Yesus kan. Bagaimana sih nanti? Iya, di mana ayatnya Yesus Tuhan? Saya tanya, di mana ayatnya Yesus Tuhan? Ya, macet yang nyata, saudara. Loh, aku kan bukannya kamu
aku cuma tanya sama kamu. Ya kita ini sama-sama. Masa? Kau kan tadi sudah jawab. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya Yesus Tuhan? Tanya sama kamu, Nandar. Iya, kita gantian. Kita gantian. Kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Di mana ayatnya Yesus kawin? Di mana ayatnya Yesus kawin? Kamu cumanya Yesus aja di mulut kamu. Kenapa yang lain? Iya, emang Yesus. Di mana Yesus itu Tuhan? Saya tanya. Aku tanya sama kamu. Kamu jadi usaha. Iya, kita gantian. Dari tadi kau bertanya, giliran ditanya balik. Yasinnya apa maksudnya? Dari tadi kau bertanya, giliran aku tanya balik kau nggak bisa jawab. Di mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan? Ya, namanya juga baru belajar. Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Saya tanya. Jangan kau begitu. Aku mau tanya sama kamu. Kok jangan begitu? Cukuplah, janganlah kata-kata Yesus lagi katamu di sini. tadi Saya cuma tanya Tuhan. sama kamu di Tadi sini, katamu Yesus Tuhan. Di Nanda, mana saya ayatnya cuma Yesus tanya sama Tuhan? kamu, Nanda. Apa Di maksudnya? mana ayatnya Jangan Yesus kamu Tuhan? sekarang. Kalau Di mana ada ayatnya yang Yesus jawabannya, Tuhan? kalau Di ada mana yang ayatnya jawabannya, Yesus Tuhan? Nandal, kalau Di ada mana yang ayatnya jawabannya, Yesus aku Tuhan? lompat Saya daripada tanya. Monas. Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Di mana? Lompat daripada Monas, Nandal. Ya, Kalau ada lompat jawaban, ngapain lompat? Gak usah lompat juga Nenek pasti Kabayan. mati. Di mana ayatnya Nenek Yesus Kabayan, Tuhan? Nenek Kabayan, Nenek Di Kabayan. mana ayatnya Yesus Tuhan? Nah, dia tuh mau takut sudah. Nah, sungguh nekat, saudara. Di mulutnya sudah penuh. Iya, emang Yesus itu bukan Tuhan. Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Jadi kamu mau Tuhan apa Allah? Nggak, gini aja, tanya Roh Kudusmu dulu. Roh Kudusnya jangan dijinakin mulu, terbangin. Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus adalah Tuhan? Minta kepada Roh Kudusmu, coba. Jangan diikat mulu, jangan ditaruh di lubang hidung terus Roh Kudusnya. Roh Kudusnya jangan ditaruh di lubang hidung. Tanya ke dia. Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Jangan dulu kau nangis. Aku nggak ada nangis. Siapa yang nangis? Aku tanya di mana ayatnya Yesus Tuhan? Nandar, aku tanya sama kamu. Nandar, di mana ayatnya Yesus Tuhan? Saya tanya. Siapa yang ompong? Gigiku lengkap. Ompong Tuhan kamu. Siapa mana? yang ompong? Gigiku lengkap. Ompong. Ompong mana? Gua nggak ompong, dibilang ompong. Macet kau, Nandar. Salam Macet apanya? Salam Tuhan Robek. Salam Pat Rob, Edis Rob, Roh Kudus Rob, Lina Rob. Rob. Jadi Robnya berapa, Nandar? Kristen Robnya ada 4. Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus, ada Edis. 4. Lo kenapa macet. Fitnah, namanya fitnah. Kok fitnah? Saya juga fitnah. Fitnah kamu tuh, Nandal. Oten yang fitnah. Diajarkan di dalam Al-Quran tidak boleh fitnah. Sama di dalam Bible diajarkan boleh berbohong dalam segala hal. Berbohong ya satunya baik. Berbohong adalah baik dari Hong Kong. Di dalam Bible dibolehkan berbohong dalam segala hal. Dari Opong. Ngomong opo sih ini? Ini harus. Dari mulutmu Opong. Mana ada aku ompong, gigiku lengkap. Tuh, gigiku lengkap dibilang ompong. Dasar kau. Gigiku lengkap dibilang ompong. Kok kamu marah-marah begitu? Nih temanmu Oten nih. Aulia Oten atau Muslim? Aulia. Muslim. Aulia. Assalamualaikum. Buka game Salam. Aulia. Yaudah turun dulu Yul. Itu siapa sih Aulia? Saya kira Oten. Enggak tahu, saya kira Oten Muslim ya. Muslim. Saya kira ada yang bantu Selina nih. Coba yang Kristen ya. Malu. Oke, on cam. Parlin, Napit, on cam. Bantu nih si Lina nih, kasihan nih. Ya sebentar aku cari aja dulu. Ya, on cam ya. Mana caranya on cam? Ini nih caranya begini, dibuka. Buka Ya kan? kasihan dia nggak bisa dia kasihan tadi nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Iya, Oke, Parlin Napit, Kristen atau Muslim? saya Kristen.
Kristen. Di mana Yesus mengaku Tuhan di dalam Injil? Yohanes 13 ayat 13. Coba kamu buka. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Saya tunjukkan ya. Saya mau tanya dulu sama Bapak sebelum saya tunjukkan. Yesus berbahasa apa sehari-harinya? Bahasa Ibrani. Oh, bukan. Aramaik. Ibrani bahasa liturgi. Aramaik. Saya punya Injil Aramaik, saya tunjukkan. Ya, Yohanes 13 ayat 13 ya. Injil Pesita Aramaik Indonesia, saya tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13 kan. Nah, coba Bapak baca. Yohanes 13 ayat 13. Coba Anda baca dalam bahasa Indonesianya coba. Coba baca. Nggak kelihatan. Ya, ini nih, oke saya gedein dulu ya. Saya izin layar kalian saya kecilkan dulu. Nah, ya ini nih, lihat nih. Yohanes 13 ayat 13 ya, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramaiknya atun morentun li raban femaran. Oke. Kalian menyebutku apa? Guru. Apa nih? Iya, guru kan itu huruf besar. Guru kami, enggak, guru kami terus? Itu huruf besar. Enggak, yang saya tanya di mana Tuhannya? Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan? Oke. Ini Injil Pesita dalam bahasa Yesus ya, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi di dalam terjemahan lama. Saya punya beberapa versi Injil ya, tunjuk di sini. Yohanes 13 ayat 13. Tadi aku naik mau nanya, mau klarifikasi. Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Jawab dulu, kita selesaikan dulu. Yohanes 13 ayat 13. Sekarang Anda baca. Ya. Nih coba. Yohanes 13 ayat 13 apa di sini? Coba. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya, dia tahu aku udah baca itu. Dan perkataanmu itu betul. Tuhan, di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Saya tanya. Coba kamu baca dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik, sabar. Kenapa dirubah terjemahannya? Kenapa dirubah? Begini, kan. Macet kan? Nih. Ya, kok macet? Teman-teman lihat ya, sabar. Saya tunjukkan dulu Pak. Sabar, gantian. Gantian. Dalam bahasa Aramaik ya, iya, astagfirullah. Saya tunjukkan. Dalam bahasa Aramaik atun, astagfirullah. Alfa dan Omega di mana itu? Dalam Injil atau dalam kitab Wahyu? Wahyu. Nandal. Coba. Nandal, aku turun dulu sebab Wahyu ditulis tahun berapa? Nandal, aku turun dulu Nandal, sebab orang ngapain di sini, aku suruh turun dulu ya Nandal. Kabur. Kalau cerita tentang sejarah saya. Oke, turun Lina, turun. Ya, turun dulu ya Nandal. Baik. Oke. Ya, silakan turun. Oke, Pak. Wahyu ditulis pada tahun 100 Masehi. Ya. Datanya dari mana dapat? Yesus. Oh, mau ditunjukkan. Bentar ya. Iya, data siapa penulisnya Kitab itu? Wahyu itu iya, sabar dulu. Kitab Wahyu itu ditulis di Pulau Patmos yang banyak guanya itu. Ya, nih Pak, saya tunjukkan. Saya tunjukkan dulu ya, saya tunjukkan. Siapa penulisnya? Astagfirullah, saya tunjukkan. Yohanes tulisnya. Tahun berapa? Oke, ya, kita lihat nih ya. Ini saya tunjukkan. Kitab Wahyu ditulis nih, ya. Coba Anda lihat nih ya. Kitab Wahyu atau Wahyu kepada Yohanes diperkirakan ditulis pada abad pertama Masehi sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi. Sekarang saya tanya, Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen pada tahun berapa? Kalau jangan saya tanya tentang sejarah. Nggak tahu. Oke. Sekarang makanya saya ajari, Yesus terangkat ke langit 33 tahun. Sabar dulu, sabar. Yesus terangkat ke langit itu pada abad Yesus terangkat ke langit. Yesus diangkat ke langit pada tahun 33 Masehi. Sedangkan kitab Wahyu baru ada tahun 96 Masehi. Jadi kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu itu perkataan si Yohanes. Ya. Kita googling. Coba tutup komputer dah semua. Kita cerita iman aja dah.
Oh, oke. Sekarang kita pakai buku. Mau? Nggak Mau usah, pakai buku? nggak ada apa-apa sih. Loh, kok nggak usah? Kosong, nggak ada Kok- pakai apa-apa. Kita cerita iman aja yuk. Nggak tadi kamu. Oke, bilang- mau pakai cerita iman. Oke. Oke, boleh saya bicara sekarang? Oke. Ya, silakan. Apa kamu bicara apa? Saya tadi kan sempat dengar pembicaraan kamu mengatakan satu, Yesus poligami. Ini ada tulisan tanda Ya. tanya. Kamu kan ngaku Ya. pengacara. Itu Hmm. Yesus poligami. Berarti Yesus pernah nikah toh? Ya kawin. Pernah nikah kan? Ya kawin. Pernah kawin. Iya, pernah. Ini kamu pengacara, kau jangan Lah, iya. harus pasti. Saya tidak memfitnah. Saya tahu datanya. Saya punya datanya. Dengan Iya. itu, saya minta ini saya direkam. Anda mengatakan Yesus itu. Oke, siap. Pernah nikah. Iya, boleh direkam. Siap. Iya. Kau bilang nih Yesus itu pernah Ya. kawin. Oke. Kalau menurut bahasa Indonesia, kawin itu berhubungan antara laki dengan perempuan. Paham? Ya. Betul. Oke. Sekarang di mana dalilnya? Ya, Di ya. mana dasarnya kamu mengatakan pernah Yesus melihat berhubungan? Di mana apa dalilnya? Oke, Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Silakan, Anda punya Alkitab. Loh iya, makanya Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Nah, silakan punya Alkitab, jangan diketekin aja, Pak, dibaca. Wahyu 19 ayat ke-7. Kalau masalah Iya, tadi, Wahyu 19. tadi. Astagfirullah. Iya, ini ayatnya. Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Bentar. Ya, silakan. Wahyu 19 ayat ke-7. Bahasa ini. Boleh mau bahasa Batak ke bahasa Inggris ke bahasa Yunani ke bahasa Arab ke, silakan. Bentar, saya buka. Ya, silakan Pak. Ya le. Sekarang, Mulai te godang le, horas bah. oke, Wahyu, kau bilang ya. Kalau tidak ada kata berhubungan intim, berarti kau fitnah di situ. Coba dibaca dulu. Ya, kalau tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan, berarti kau memfitnah. Iya, dibaca dulu udah. Udah ada Dibaca dengar dulu. Tadi, kau bicara sama Kak Yuli, udah. Iya, dibaca dulu. Yohanes, Wahyu 19 ayat ke-7. Astagfirullah nerpesnya. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin. Sebentar. 19 ayat 7 kubacakan. Marilah kita bersukacita. Ya. Kan udah tadi ku dengar ini. Marilah kita bersukacita. Iya, dibaca. Dan memuliakan Dibaca. Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di mana di situ berhubungan badan? Nah, jeder. Oke. Sekarang coba Anda cari kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa definisi kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kawin Coba dicari. setahu aku berhubungan badan. Iya, coba dulu, jangan setahu. Silakan. Nah, itu. Apa itu sudah terjawab? Berhubungan badan kan kawin. Nah, Di mana di situ di Wahyu itu? Wahyu 19 ayat ke-7. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin. Ketika saya tanya apa definisi kawin, Anda sudah menjawab. Definisi kawin adalah berhubungan badan. Lantas kenapa Anda bertanya lagi? Iya bertanyalah di mana di ayat Wahyu itu ada berhubungan badan di situ. Kawin apa saya tanya? Berhubungan badan. Ya itu. Di mana ada berhubungan badan di situ? Aduh. Oke. Ada premis mayor, ada premis minor. Kawin berhubungan badan. Di mana ayatnya berhubungan badan? Kawin apa? Berhubungan badan. Ya itu sudah jawabannya. Ya, di mana ada ditulis di Wahyu itu ada berhubungan badan? Kawin apa kawin? Lah, itu majas itu perumpamaan. Macet, majas. Coba Macet. sekarang buka Yohanes 16:13 di sorga. Yohanes 16:13. Yohanes 16. Dengarkan aku. Yohanes Kita 16 ngomong. ayat ke-25 dibaca. Yohanes 16:25 dibaca. Gantian aja dulu kita, Nandar. Oke, gantian. Oke, silahkan. Apa? Kalau memang Yesus itu kawin, udah. Siapa Ya. pendetanya? Tahun berapa Yesus kawin? Oke. Nah. Pak, pemuka agama di zaman Yesus nggak ada yang namanya pendeta.
Kenapa nggak ada? Hah? Apanya ini? Cuma tunjukkan di mana ada di dalam Alkitab kata pendeta di mana? Tunjukkan. Yang Yesus pergi ke bait suci, ke bait Allah waktu dibawa ibunya ke bait suci, apa nggak bertemu pendeta Siapa? di situ? Yesus Mana ada di Yerusalem pendeta, Pak? Kenapa nggak ada? adanya imam-imam Yahudi. Adanya Sanhedrin, bukan pendeta. Ya, siapa istrinya, siapa yang meresmikan pernikahan Yesus? Coba aku tanya dulu, jawab sampai sekarang. Oke, ya. Nah, Nih saya tunjukkan, Yesus poligami ya. Istrinya ada 3, Maria Magdalena, Masya Allah. kemudian Maria dari Betania, dan Marta. Saya tunjukkan. Ngapain fitnah? Ngeri fitnahmu. Siapa pendetanya? Atau siapa pemuka? Sabar. Coba. Oke. Sabar ya. Oke, coba Anda baca di sini. Ya. Menurut Orson Hyde, seorang tokoh Mormon terkemuka, Yesus mempraktikkan poligami dan menikah dengan Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Jeder kon. Itu siapa? Aduh. Kami nggak kenal itu. Kami nggak mengimani Aduh. dia. Kami nggak mengimani dia. Tidak mengimani dia. Ya udah baca. Kenal sama. Oke, kalian baca bilang Lukas. Ada kitab Barnabas itu Baca siapa? Lukas 7 ayat 38. Kitab Barnabas itu Lukas nggak 7 ayat ada. 38. Coba dibaca. Lukas 7 ayat 38 dibaca. Nah, baca Lukas aja, 7 ayat capek, tadi 38. gua suruh ngelompat sana lompat sini. Oh, kau mau pinter apa enggak? Lah, aku dari ini ada, cuma malas kau perintah-perintah. Aku nyari-nyari ada di sini. Iya, kenapa kau malas kenapa kitabmu sendiri kau malas? Aku Lukas bukan 7 anak buahmu. 38. Berapa Loh, coba? katanya kau mau tahu. Lukas 7 ayat 38, istri Yesus Maria Magdalena menciumi Yesus. Ada ayatnya. Coba dibuka. Lukas 7:38, istri Yesus. Lukas 7:38, istri Yesus Maria Magdalena, istri pertama Yesus, itu menciumi Yesus. Ada ayatnya. Lukas 7. Lukas 7 ayat 38. Coba, nanti kau fitnah lagi. Kau fitnah lagi, Dia coba. berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan sadar di mana itu kata istri. Mencium. Kau lama-lama kayak Juma juga. Oke. Di mana Lo kata kok istri kayak itu? Juma? Emang aku Bang Juma, aku Koh Dondi itu satu benteng, satu ikatan. Emang Koh Dondi, aku Bang Juma, ya Tukang Bang fitnah. Moto, Gimana? yang Coba lain. aku baca Kok di tukang kitab fitnah? Kitabmu beda. Sekarang saya tanya, Gimana kata istri di situ? sekarang saya tanya, dalam hukum Yahudi mana, di dalam hukum Torah mana, seorang laki-laki dibolehkan dicium oleh seorang wanita dewasa yang bohai dan montok seperti Maria Magdalena? Coba. Ya, pada pernah kau tengok rupanya dia Magdalena bohai Macet dia. saudara. Pernah kau tengok rupanya bohai dia? Makanya kau bilang dia bohai. Dari mana? kau Bohai tahu lah, bohai? bohai. Ya Dari bohai mana lah kau Maria. tahu bohai? Maria Magdalena pasti. Jangan. Ya saya tahu lah. Dari mana kau tahu dia bohai? Maria Magdalena pasti. Dari mana Oke, kau tahu saya dia tunjukkan bohai? Injilnya. Saya tunjukkan. Begini cuma tunjukkan aja siapa nama Ini saya imam tunjukkan. atau pendeta atau siapapun yang pernah memberkati Yesus nikah. Titik. Tunjukkan orangnya. Kalau tak bisa kau jawab, berarti kau fitnah yang nyata, saudara-saudara. Nih, lihat ya. Nih, ada bukunya saya mah, Pak, lihat Pak. Yang kau bilang tadi. Oh, yang lihat, kau Pak. bilang, aku Lihat tidak dulu, kenal ini bukunya ada. Cuma apa? Kok nggak kenal? Buku-buku Emang kau yang kenal kita- Yohanes? Emang kau kenal Yohanes? Nggak kenal? Ini ada bukunya kitabnya ada. ditolak. Kitabnya ada. Kami mengimani kitab Yohanes. Sekarang saya tanya, yang nulis keempat gospelmu itu siapa? Itu Coba. ditulis orang. Yang Tapi nulis
Siapa orangnya? Namanya siapa orangnya itu? Ya lain-lain loh orangnya. Ya siapa yang nulis Injil itu siapa? Di situ ditanya yang nulis Injil aja bingung saudara. Kalau ada bilang kalau cerita sejarah. Yang nulis Injil itu siapa? Lah terus kau mau berbicara tentang sejarah, kau sendiri tidak tahu sejarah, gimana sih? Lah kita kan cerita iman. Aku mengklarifikasi yang kau Coba. bilang. Yesus Coba itu cari di Google. kawin. Yang nulis Gimana Injil Matius, sabar. Yang nulis Injil. Bahkan Yesus menjanjikan 100 bidadari. Yesus menjanjikan 100 bidadari. Matius 19:29 ada ayatnya. Woi, kau capek aku. Ya, ditanya yang nulis keempat gospel tidak tahu sejarah. Ini, tapi kau taunya hanya memfitnah. Tak ada kata Loh, bidadari mau di pinter apa Alkitab. enggak? Mau pinter apa enggak? Ada bidadari di Alkitab. Mau pinter apa enggak? Tidak ada Istri kata itu bidadari di bidadari Alkitab. itu istri, Pak. Tidak lah, enggak loh. Bidadari itu istri. Enggak. Bidadari itu Istri istri, Pak. saya, istri saya Oh, tidak pernah enggak. saya bilang bidadari. Bidadari itu wanita. Beda. Ya terserah Anda. Emang Beda, istri Anda bukan bidadari? Tidak pernah. Yesus menjanjikan 100 istri di sorga. Tidak pernah bidadari. Baca dulu Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 istri di sorga. Matius 19:29. Nanti kau Oke, saya bacakan ya. Oke, sabar. Tadi kau tahu. Oke, saya tunjukkan ya, sabar Ada dulu. kata istri di situ. Wah, gimana Nandar? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ayatnya. Matius 19 ayat ke-29, Yesus menjanjikan 100 istri atau 100 bidadari. Matius 19:29. Ya, sabar Pak ya, saya tunjukkan dulu ayatnya. Nanti kau fitnah lagi. Yang nggak ada kau bilang ada. Udah 2 kali loh kau mau fitnah. Enggak fitnah. Tidak fitnah. Kau fitnah lagi. Tidak Kau pikir aku nggak fitnah ngerti ya, di sini? tidak fitnah. Sebentar ya, saya ambil. Anda itu pengacara, jangan suka memplesetkan. Tadi kau bilang Yesus itu adalah. Iya, makanya karena saya pengacara saya pakai dalil, Pak. Nih. Yes, Yesus Pak bukan. Kau Saya bilang tar, itu Pak ya, bukan, saya itu tunjukkan bukan. dulu. Yesus, Y dan Sus itu beda. Jadi Iya. aku tonton. Kau bicara sama Yesus. RK, aku udah nonton kau itu. Udah. Udah nonton itu. Jangan kau bodoh-bodoh. Oke. Kalau Kak Lina sama Sekarang itu saya sama. tanya, Injil Anda, teman-teman kita lihat ya, Injil Anda itu kan diterjemahkan dari bahasa Inggris, bener nggak? King James Version, kita lihat teman-teman ya. Nggak tahu, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya, ini saya punya Injil berbahasa Inggris. Ya ini saya tunjukkan kepada Anda ya, Injil berbahasa Inggris, sebentar ya. Namanya NKJV. Nah, ini nih, tuh NKJV ya, New King James Version. Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat Matius 19 ayat ke-29. Anda bisa bahasa Inggris apa enggak? Little. Oke, sekarang kita baca. Oke, baca ayat 29-nya, Pak. Bacalah, capek aku And belajar tadi. everyone. Aja. And everyone who Misalkan kamera has biar aku baca. Oke, sebentar ya, Nah, coba Anda baca. Yang mana itu? Jangan goyang lah kameramu. Ya, ayat 29. Ya, coba 29. Mana 29 gitu? Ini Aku udah kabur. Taruh dulu ya. Akan goyang lagi. ya sabar, berat soalnya berat, harus 2 tangan ini. Coba. And everyone, coba dibaca. And everyone who has 12 tribes of Israel. Udah. Salah tuh, ke bawah ke sini. Goyang, And ya, sorry. everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or Wife.
Terus? Wife itu kan tunggal. Ya apa di sini? Wife. Not wife. Ya apa? Ya makanya. Istri. Oke. Ya Apa istri. itu lebih Oke. itu kan Terus? tunggal. Iya dibaca lanjut langsung diselesaikan ayat terus. All children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Oke, artinya apa? Artinya apa? Yang kau bilang kan istrinya 100, sementara situ wife itu tunggal, wife. Ini apa ini dibaca? Receive apa? Menerima, akan menerima. Nah, apa tuh? Ya, apa di sini? Ratusan apa itu? Jeder. Apa? Aduh. Oke, nih aku terjemahkan ya, kau tidak bisa. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak atau ibunya atau istrinya, anak-anak atau ladang untuk namaku, maka akan menerima 100 kali lipat. Jadi kalau Anda meninggalkan satu istri, akan dibalas, akan menerima 100 istri. Jeder kon. Ayo kon, menerima satu istri kon. Di mana ada dibilang 100 istri? Aduh. 100 istri ada tertulis di situ. Siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima 100 kali lipat. Bener nggak terjemahnya seperti itu? Ingat, surga versi Kristen sama Islam tuh beda. Ya. Oke. Kalau surga Apa versi perbedaannya? Kristen, dengar dulu, jangan kau aja yang bicara. Kalau surga versi Apa tuh? Kristen tidak ada istilah kawin mawin. Ya, bukan gaya di Islam. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayat apa? Enggak, di mana ayatnya? Di mana ayatnya di dalam Alkitab di sorga nggak ada kawin mengawin? Di mana ayatnya? Memang tak ada pokok surga, memang nggak ada. Coba teman-teman, Memang nggak ada ayatnya kawin mengawin. kau tanya dulu teman-teman Kristenmu yang di bawah, tunjukkan ayat bahwa di dalam Bible itu tidak ada kawin mengawin di sorga. Tunjukkan, teman-teman, kasih bocoran dia. Kasih bocoran. Coba. Mana-mana. Coba teman-teman. Itu mungkin apalah ya. Enggak, kan kau mengatakan. Kan mengatakan di dalam Kristen itu sorganya tidak ada kawin mengawin. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin. Di mana ayatnya kalau di dalam sorga Kristen tidak ada kawin mengawin? Di mana ayatnya? Memang tak Coba. ada ayat kawin mengawin di Alkitab. Loh, Wahyu 19 ayat ke-7 emang Yesus kawin di mana? Kawin tadi kan udah kau bilang kawin itu yang dibilang kawin beda dengan kawin dengan versi yang berhubungan intim. Iya, sekarang saya tanya, definisi kawin itu apa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan apa? Hubungan Macet. Oke, kita cerita biologi ya. Pertemuan antara sel telur dengan sperma. Berarti spermanya Yesus masuk ke ke induk telurnya siapa? Makanya di mana tertulis ada sperma di situ, tadi itu di ayat itu ada Saya nggak? tunjukkan ya. Di mana Saya ada tunjukkan sperma Yesus masuk di situ? Kawin KBBI. Loh kok botol? Nih Mana coba. ada sperma Yesus di situ. Coba kau baca ini definisi kawin. Ini kawin dalam Kamus Besar. Coba. KBBI ya. Coba. Katakan aja. Apa tuh? Coba, kau bisa baca nggak? Nggak Melakukan hubungan kelamin berkelamin. Ya, 3 bersetubuh. Nah, Coba kau hubungkan dengan ayat Wahyu tadi, di mana persamaan Oke, baik. perkawinan tadi. Coba kau hubungkan. baik, saya tunjukkan Wahyu ya. Yang Wahyu bilang 19 ayat ke-7 Yesus kawin ya. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin ya, teman-teman ya. Jadi kalau Yesus kawin kan berhubungan badan. Ya, di mana? Nah, di situ? saya tunjukkan. Di badan. Iya, saya tunjukkan dalam 2 bahasa ya. Jangan terjemah Wahyu. aja. Kan kau yang menerjemahkan. Iya, saya menerjemahkan tunjukkan, sendiri, saya tunjukkan. Nih, brother, lihat nih ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari persetubuhan ya, hari Di hubungan mana intim. ada Loh, pertemuan antara sperma dan sel telur di situ, Nandar. sekarang kawin apa saya tanya?
pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah itu berarti itu sudah jelas sekali kan, gimana sih? Mana? Aduh. Kan kau sendiri yang ciptakan narasimu sendiri. Loh. Udah jelas bertentangan. Kawin, Kau bilang tadi, kawin. mau tanya aku. Oke, kawin ini apa? Sekali lagi. Kawin ini apa? Kawin apa kawin? Dalam KBB apa? Kau udah buka sendiri, udah. Apa? Besar bahasa Indonesia udah kau bilang. Apa itu perkawin Apa? kawin? Pertemuan antara Bersetubuh. sel telur dengan sperma. Di mana di ayat itu ada sel telur sama sperma, Nandar? Definisi kawin sendiri apa? Di mana pertemuan ada sel telur sama sel apa sperma di situ? Nah, ya makanya teman-teman ya tidak bisa menjadi pinter kalau dia beragama Kristen. Kawin itu kan Anda sebentar. Kawin itu sabar dulu Pak. Kawin itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya memasukkan penis kepada lubang vagina itu namanya kawin atau berumah tangga. Di mana pada itu ada cerita? Itu definisi apa? Itu definisi apa saya tanya? Itu definisi apa saya tanya? Kamus Besar Bahasa Melakukan Indonesia. hubungan badan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dari definisi dari apa? Kawin kan? Kawin. Dari apa tadi? Tadi itu udah aku bilang Kawin. majas. Aduh, macet ya majas. Di Oke. mana ada cerita hubungan Kita sperma lihat. dan sel telur di Wahyu itu coba? Bener gak itu majas? Betul nggak itu majas? Kita lihat nih, betul nggak itu majas? Kita buka Yohanes 16. Bener nggak di sorga itu ada majas? Kita lihat ya, Yohanes 16:25. Enggak, jangan lari-lari. Nah, jangan coba kamu lari-lari. baca Wahyu ini, Pak. itu kau buka. Coba. Wahyu yang kau buka. Kau katakan Jangan majas. lompat Kau katakan Jangan majas. lompat kita. Sedangkan Yesus mengatakan, kau katakan majas. Sedangkan kata Yesus mengatakan di sorga itu tidak majas lagi. Coba ini. Yohanes 16:25. Semua ini kukatakan Begitu kepadamu loh. dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Di sorga itu bukan kiasan. Yesus kawin. Udah aku bilang sebutkan siapa Macet, pendetanya kalau Yesus saudara. kawin. Gak bisa kau jawab dari tadi. Mana Ini dalilnya? ayat Bible yang mengatakan, bukan pendeta. Mana? Itu ayat Mana di Biblemu. Bible? Mana di Bible yang mengatakan Yesus kawin? Astagfirullah. Kata Wahyu Yesus 19 kawin, ayat siapa ke-7. pendetanya? Siapa imamnya? Tunjukkan sampai sekarang nggak bisa kau jawab. Oke, Yohanes 21 ayat ke Oke, saya lompat tunjukkan. lagi, Nanti tolong Anda baca ya. Lompat Loh, lagi. Yohanes 21 ayat 25. Coba kau baca ini. Aku yang nunjukkan ayatnya, kau yang baca. Enggak, Coba aku kau minta baca ini. siapa nama pendetanya itu Coba aja. ini. Ini coba baca, Yohanes 21 25. Tunjukkan Yohanes nama 21 ayat pendeta 25. atau iman yang Yohanes memberkati Yesus 21 ayat 25. Dibaca dulu, dibaca. Enggak. Dibaca ini ayatnya. Jawab siapa nama pendeta yang Ini membaptis? dulu dibaca Siapa ayatnya. saksinya? Iya, dibaca Siapa dulu saksinya? ayatnya. Ayatnya Enggak dibaca mau dulu, aku Pak. capek membaca-baca, kau suruh baca Ayatnya dari tadi. dibaca dulu. Kenapa takut membaca? Enggak, Coba sakit dibaca mata, dulu. Kecil kali. Sakit mata kau. Alasan aja kau baluap. Oke, besarkan kameramu. Oke, kita besarkan ya. Oke. Kau Oh, tanya Ibu, pendetanya. berapa itu? Kau tanya siapa wali nikah Yesus, siapa penghulunya? Coba kau baca di sini. Yohanes 21 ayat 25. Ini sudah besar. Oke, tunggu jangan goyang. Masih Ya. banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, maka tak ada hubungannya ke situ tentang pernikahan Yesus Kok itu. tak ada? Kok tidak ada? Ya ada lah, Pak. Ya ada, Banyak, salah Pak. satunya Lae, Yesus tulang. sama yang dia pertanyaan kalian. Lae, tulang. Pada umur 13 Jadi tahun sampai umur 30 kalau kau tahun. tanya, iya kan? kalau kau tanya siapa wali nikahnya, siapa penghulunya, Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan tidak semuanya ditulis. Nah, Aduh, bukan macet ke yang situ. nyata, saudara. itu sama Dah. seperti ini. Yesus kau tanya di mana? Ini mah kita debat dengan Otan Kucluk. Kawin apa? Berhubungan badan. Di mana ayatnya Yesus berhubungan badan? Katanya. Sungguh nekat, saudara. Pusing kau. Yang penting itu jujur. Yesus kawin.
Assalamualaikum Ustaz Nandar, maaf saya orang Islam. Ya, gimana Bun? On cam Bun. Ya mantap Ito. Ustaz Nandar. Ya, open cam Ito. Saya Islam. Saya Islam. Baru Saragi on cam. Oh, Saya ya Islam wes. Ustaz, jangan dinaikkan. Ya sudah Bunda. Oke, makasih Bun. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Baru Saragi, terima kasih. Oten ini macet oten. Udah dikasih tahu. Michael, open cam Pak Pendeta Michael STH. Tulang, on cam tulang. Masih hidup Opung. kan Nandar, masih hidup kau? Alhamdulillah masih hidup. Ya alhamdulillah masih hidup. Ya gimana tulang Pak Pendeta? Kupikir udah mati, udah meninggoy. Iya, doamu untukmu kembali ya. Janganlah, ditolak lah. Masuk kepada Nandar, nyawanya dicabut. Oke, Itu tulang. apa itu Baik tulang. tulisanmu Kau itu? naik ke sini mau Yesus poligami. Opungmu yang poligami. Nenek kalau nenek Iya. itu poligami lah. Gimana? Nenekku sudah Di mana meninggal. datanya? Di mana datanya poligami? Kau asal ngocos kau. Di mana datanya? Wahyu Tunjuk Wahyu 19 ayat ke-7. Dibuka. apa dibilang di situ. Iya, Wahyu 19 ayat ke-7 dibuka. Wahyu 19 ayat ke-7. Ya dibaca dulu. Oke, 1 lawan 2 lah. Kasihan aku oton-oton nih. Apa dibuat? Kau bilang dulu. Kan kau yang Oke. ngajarin. On, Apa dibuat? on cam, Gabriel. Oke, boru, lay, on cam. Ya bang itu aja jawab. Gabriel, on cam. Bodat, Gabriel, bodat. Kau bodat kau. Mana dalil yang kau tunjukkan? Kau yang bilang kau harus tanggung jawab menunjukkannya. Wahyu 19 ayat ke-7. Iya kan kau yang ngomong, tunjukkan buktinya dong, jangan asal ngomong doang. Baik. Itu rame kali kau. Bisa nggak kau ini ke tempat yang lebih hening? Rame kali kau. Tunjukkan, Pulang. omonganmu, tunjukkan, nyatakan, buktikan. Oke, gua nyatakan ya, gua buktikan nih. Coba kau baca ini. Coba kau baca. Nggak ada suaramu itu. Dibuka, mute-nya buka. Tunjuk dulu yang saya baca, tunjuk dulu yang mana ayatnya saya baca. Ini yang biru. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus? Oke, saya tanya sekarang. Yang kawin di situ siapa? Yang kawin di situ siapa saya tanya? Yang kawin di sana anak domba? Anak domba siapakah anak domba di situ? Ya perkawinan apa sekarang? Ditanya anak domba siapa gak mau jawab. Di sana anak domba ya anak domba. Memang selain anak Siapa domba, anak domba di situ? Siapakah Ada nama. anak domba tersebut? adakah di sana nama lain disebut? Siapakah nama anak domba di situ? Ada nama lain disebut di situ? Ya udah. anak domba aja. Astagfirullah. Ya anak domba itu siapa? Anak Dalam domba, imanmu anak domba itu siapa? Ya anak domba itu siapa dalam imanmu?
Kalau dalam imanku anak domba nggak ada, anak domba ya anak domba aja. Aduh. Loh, aduh bilang, makanya kau kalau bikin apa? Coba. Ada Bibelmu nggak? Yo, kamu itu pendeta. Mas begini aja nggak paham. Yohanes 1 ayat 29 yang disebut anak domba adalah Yesus. Injil Yohanes, Gospel Yohanes 1 ayat 29 yang disebut anak domba itu hanya Yesus. Nah terus? Macet. Nah terus? Berarti anak domba. Nah, Berarti ya, berarti anak domba dalam Wahyu 19 ayat ke-7 siapa anak domba di situ? Wahyu 19 ayat ke-7. Kalau memang demikian bunyinya, iya ya berarti Yesus anak dombanya. Terus? Oke. Yes, telah tiba hari perkawinan Yesus dan pengantinnya telah siap sedia. Saya tanya, Yesus kawin sama dia siapa di situ? Yesus kawin sama siapa? Menurutmu di sana kawin sama siapa rupanya? Itu perkawinan apa? Saya sekarang? Tanya imanmu. Makanya kau Yesus kawin sama siapa? Kalau kau nggak ngerti kalau dalil Yesus kawin sama siapa? Yesus kawin sama siapa di ayat itu? Yesus kawin sama siapa? Sama siapa rupanya? Coba menurutmu sama Iya siapa? aku tanya sama kamu. Ya makanya kamu jangan membangun narasi kalau kamu buktinya nggak akurat. Di sana siapa dibuat? Loh, berarti Bibelmu nggak akurat. Di sana siapa dibuat? Perkawinan anak domba dengan siapa? Coba. Iya, menurut para pendeta Yesus kawin dengan jemaat Kristen. Ya udah jemaat. Berarti kalau perkawinan itu kan harus lain jenis. Ini kan Oke, sekarang saya tanya. Kalau Yesus kawin sama siapa? Jemaat. Ya sama jemaat. Jemaat ini ada laki-laki, ada perempuan. Berarti semuanya dirangkul, bukan ada. Oh, aduh, biseksual teman-teman. Dia menghina Yesus. Katanya Yesus nikah sama laki-laki dan perempuan. Menghujat Yesus. Otakmu nol. Loh, Anda sendiri yang mengatakan Yesus mengawini jemaat laki-laki dan jemaat perempuan. Sekarang saya tanya, definisi kawin apa? Definisi kawin apa? Definisi kawin apa? Definisi kawin apa? Semuanya. Oke. Anak domba sudah diidentifikasi adalah Yesus. Pengantinnya adalah jemaat laki-laki dan jemaat perempuan. Definisi kawin apa? Kawin. Definisi kawin. Kawin gabung. Kawin kok gabung? Oke. Teman-teman perhatikan ini. Teman-teman perhatikan. Ya. Anak domba sudah diidentifikasi adalah Yesus. Bapak Pendeta Michael sudah sepakat. Sepakat ya. Pengantinnya adalah para jemaat laki-laki dan perempuan. Sudah sepakat. Benar ya kan? Sekarang kita identifikasi definisi kawin. Kawin itu apa definisinya? Sekarang Nandar, definisi kawin itu banyak. Dalam kawin apa sekarang? Iya, kawin itu definisinya apa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurutmu definisi kawin kayak mana coba? Ada berapa pengertiannya definisi kawin? Oke. Kalau di otak Coba kau baca. Coba kau baca ini. Coba kau baca. Ini nih. Apa coba? Apa? Coba ini. Itulah kan memang otakmu. Ya dibaca dulu. Kata kawin juga bisa merujuk. Kan bisa, berarti bukan ditetapkan. Ya coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu ini. Coba dibaca dulu ini loh. Jadi kata kawin ini loh. Jadi kata kawin juga bisa merujuk pada, bisa juga. Berarti enggak tetap dia. Otak. Ya apa ini apa? Apa ini coba dibaca ini. Jadi kata kawin dalam KBBI bisa memiliki makna yang luas. Itulah pakai otakmu. Ya lanjut dulu. Jangan senang dulu. Lanjut dulu. Apa itu? Intinya di sana udah ada kata yang luas, bukan kata bisa juga. Iya, apa dulu? Saya dilihat intinya kalau saya lihat di sini nggak ada yang dimaknai sebagaimana makna orang Kristen. Sekarang kita lihat nih. Bentar, kau mau coba bangun di sini, coba. Jadi kata kawin dalam KBBI apa? Jadi kata kawin dalam KBBI bisa memiliki makna yang luas. Mulai dari ikatan pernikahan hingga hubungan apa tuh? Hingga hubungan. Pengertiannya ya bukan itu aja, tapi cuman kalau ya apa coba kita lihat nih. Coba kita lihat yang pertama. Coba membentuk keluarga. Apa tuh? 1. Yang kedua melakukan hubungan kelamin. Yang ketiga bersetubuh. Yang keempat perkawinan. Sama Pak.
Halo. Ya. Apa iya apa? Berarti Yesus berhubungan badan. Nandar, intinya Nandar, dalam kata-kata yang kau tunjukkan, pengertiannya luas. Ada kata bisa juga. Berarti Apa? banyak pengertiannya. Kawin itu apa? Ya, makanya saya tanya, kawin itu dalam bahasa Indonesia apa? Definisi kawin itu apa? Pernah nggak kau dengar apa? Perkawinan antara buah. Ah itu. Ya apa namanya? Makanya saya tanya, perkawinan itu apa? Itulah otakmu, otak seks Nandar. Tuh. Biar tahu kau. Emang ditanya kawin kalau otak seks. Nggak mampu kau Nandar. Loh, Iya. definisi kawin apa? Definisi kawin apa? Kesana Nandar. Oke, teman-teman kita lihat ya definisi kawin ya. Nih, Coba otakmu bukan seks. Coba otakmu kawin luas. KBBI. Ini kita lihat nih ya teman-teman ya. Makanya kau jangan membangun narasi menjelekkan iman orang. Kau bilang Yesus poligami. Coba kau baca. Coba kau baca ini. Coba kau baca ini. Coba kau baca. Ini kawin nih. Kawin. Coba kawin apa nih? Coba kau kawin. Coba kau lihat ini. Dari akar-akarnya. Coba ini sudah saya tunjukkan. Iya, sudah saya tunjukkan ini KBBI. Kawin berbentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Ya, iya dengan anak kepala ini nih. Melakukan apa nih? Melakukan hubungan apa, Pak? Kawin itu apa? Melakukan hubungan apa? Itu kan umatnya yang dibilang. Melakukan hubungan kelamin. Yang berikutnya bersetubuh. Oke, kita sudah gini. Kita sudah tahu definisi kawin adalah bersetubuh. Sekarang saya tanya, kalau kita baca ayat itu, Yesus bersetubuh dengan para jemaat. Iya. Nah, kalau dengan para jemaat berarti berapa orang istrinya? Bersetubuh dengan para jemaat. Kalau namanya para jemaat bukan disebutkan untuk para jemaat perempuan bukan kan? Para jemaat laki-laki bukan kan? Berarti para jemaat. Kalau dibilang para itu semuanya anak-anak. Iya berarti perempuan. Berarti Yesus menikah dengan siapa? Laki-laki dan perempuan. Berarti Yesus kawin sama laki-laki dan perempuan. Iya ampun. Loh kok ya ampun? Anda sendiri yang menyimpulkan, Anda sendiri yang memberikan konklusi. Saya hanya mengulangi konklusi Anda. Anda bilang saya botol. Yesus kawin dengan laki-laki dan perempuan. Itu namanya apa? Biseksualitas. Kok botol sih? Botol serius. Ayatnya bilang kawin ada. Udah dibilang tadi sana ada kata Oke. luas bisa juga. Tapi kau mencopot ayat yang Apa kata luasnya? Iya. Ya, apa kata luasnya di situ? Iya, kata-kata perkawinan bisa itu untuk kata luas, bukan hanya untuk tertuju ke perkawinan. Ya, apa kata luasnya itu apa? Kata luas itu apa? Perkawinan Bisa, perkawinan itu bisa nih. Perkawinan Ada, iman, betul. Terus perkawinan masalahnya apakah Yesus manusia atau tumbuhan? Saya tanya, Yesus manusia atau tumbuhan? Makanya sekarang yang dinyatakan sama perkawinan itu perkawinan antara iman kepercayaan. Itulah. Di mana ada perkawinan antar iman di situ? Nggak ada, Pak. Di dalam ayatnya, Yesus dikawinkan sama di dalam ayatnya itu nggak ada perkawinan antara iman. Di ayatnya itu tidak berbicara perkawinan antar iman. Yang berkawin itu ya Yesus itu, Pak. Udah Landar, kau botol Landar, nggak mampu kau Landar, kau bangun narasi sesukamu aja Landar. Lu yang nggak mampu, kok gua dibilang nggak mampu, macet kan kau? Kenapa macet kau bilang? Pengertian kau itu luas Nandar. Udah aku bilang tadi perkawinan. Oke, gini. Oke, kita luas. Kita apa saja luas itu? Coba kau baca dari atas nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, coba kau baca. Membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri atau menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan hubungan kelamin, berkelamin. Tuh, dua. Ketiga, bersetubuh. Yang keempat, perkawinan. Nah ini, tetap aja mau definisi manapun kawin itu ya bersetubuh, Pak.
Marah-marah istrinya. Aduh. Yang disebut perkawinan di dalam Alkitab kami itu bukan seperti yang kau pikirkan, Nandar. Terus Makanya- seperti yang siapa pikirkan saya tanya. Kalau tidak seperti yang saya seperti yang pikirkan, kami seperti yang dipikirkan sesuai siapa? Sesuai yang kami pikirkan dengan iman kepercayaan kami. Ngapain Iman kau? kamu berdasarkan apa? Imanmu berdasarkan apa saya tanya? Imanmu berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan kami. Kepercayaanmu berdasarkan apa? Kepercayaanmu berdasarkan apa? Kepercayaan berdasar iman. Iman berdasar kepercayaan. Arti iman itu apa?